Hai, balik lagi di Mulki Only dan kali ini kita akan revisi HG Gundam Freedom dari bootlegnya. Nah, ini dia si HG Freedom dari bootlegnya. Jadi box artnya itu sama persis kayak Bandai-nya, cuma dihilangin logo Bandai-nya aja. Nah, harganya sekitar 130 ribuan. Dan katanya nih, review-review yang lain ini sangat kurang memuaskan gitu, karena waist-nya itu gampang banget copot. Nanti kita buktiin aja nih. Jadi ini si HG Freedom ini atau si Gundam Freedom ini diambil dari seri Gundam Seed. Dia itu muncul di Seed season pertama dan Seed season kedua atau Seed Destiny ya, yang dipiloti oleh si Kira Yamato. Nah, dan ini ngambil dari si Gundam Freedom yang revive-nya. Langsung aja kita lihat reviewnya kayak gimana. Ayo check it out. Box artnya benar-benar jiplak banget Bandainya, hanya saja ditambahkan tulisan 192 di pojok atas dan di pojok bawah tidak ada logonya sama sekali. Di bagian sini ada front view, rear view, dan action pose-nya. Di sini ada cerita Freedom dalam tulisan Cina dan di sini close up dari box art depannya. Yang kita dapat dari paket pembeliannya antara lain manual book, stiker, dan 13 runner termasuk PC dan stand base-nya. Jadi kualitas bahannya sebetulnya sudah lumayan banget untuk ukuran bootleg, bahkan warnanya sudah mendekati Bandainya. Tapi ada beberapa cetakan yang kurang bagus, terutama pada beberapa part yang kecil yang bikin agak susah pas perakitannya. Dan stikernya untuk warna merah dan biru itu metalik ya, beda banget dengan aslinya yang menyerupai warna plastiknya. Proses perakitan ini susah, terutama untuk bagian kepala, karena cetakan part kecilnya itu nggak bagus, jadinya nggak bisa nempel dengan benar. Akhirnya gua lem semua di bagian kepalanya. Senafitnya pun keras, jadi kalian harus sangat bersabar merakitnya. Dan gua nggak saranin buat kalian yang mau coba bootleg pertama kali. Ini susah. Nah, ini dia yang akan kalian dapat setelah selesai dirakit. Ada body unitnya kayak gini dengan beberapa kekurangannya. Yang pertama itu simlennya tuh banyak, kayak di bagian kepala samping dan di bagian shoulder padnya, di bagian tangan, di bagian backpacknya, di bagian kaki samping, dan di bagian kaki belakangnya. Untuk nampaknya paling terlihat di part warna hitamnya saja, lainnya sudah tersamarkan dengan sangat baik. Dan sebetulnya joinnya itu seret, tapi sayangnya join tangannya bagian sini loose banget. Dan yang paling annoying banget adalah waist sampingnya yang sangat gampang copot, toel sedikit aja copot. Nah, ini perbandingan dengan Bandainya. Secara bentuk sama, warna juga sama, tapi kualitas plastiknya yang beda jauh. Mukanya kalau misalkan dideketin jauh lebih rapi Bandai. Kemudian panel lain Bandai lebih halus, sedangkan panel lain bootleg lebih lebar garisnya. Warna stiker merah itu berbeda, bootleg itu metalik. Begitu pula dengan warna birunya, itu metalik juga. Kemudian kita ada sepasang beam saber kayak gini yang bisa disatuin jadi kayak gini dan bisa disimpan di waist sampingnya. Ada rifle kayak gini yang bisa disimpan di bagian waist belakang. Ada shield kayak gini dan terakhir kita dapat stand base-nya juga nih kayak gini. Ini dia HG Freedom bootleg 360 derajat. Memang secara bentuk dia mirip banget dengan Bandainya, tapi secara kualitas harus gua akui jauh banget dari kata memuaskan. Build quality-nya bisa dikatakan jelek, terutama untuk bagian kepalanya. Detailnya udah mengikuti Bandai, tapi sangat disayangkan banyak banget simlen di sana sini yang ganggu mata banget. Walaupun memang bisa disamarkan dengan panel lain di bagian-bagian simlennya, tapi tetap terasa kurang puas aja. Padahal warnanya harus gua akui sudah menyerupai Bandainya untuk part gumplanya ya. Tapi sayang enggak dengan stikernya yang malah jadi metalik, sehingga untuk koreksi warnanya biru dan merahnya itu enggak pas dan terasa mencolok. Desainnya udah pasti keren nih, karena menjiplak dari HG Gundam Freedom Revive-nya, dimana udah pasti lebih keren dibandingkan versi animenya. Dan ditunjang dengan proporsional badan yang baik plus backpack sayap yang keren, membuat desain HG Freedom ini adalah salah satu yang paling gua suka. Soalnya gua lebih suka dengan Gundam yang punya backpack gede-gede, dan kayaknya sih gua nggak sendirian ya. Pasti banyak di antara kalian juga suka dengan Gundam dengan backpack yang gede-gede. Tapi ya namanya bootleg, nggak bisa 100% memuaskan, termasuk HG Freedom ini. Malah ini parah banget sih menurut gua. Playability-nya itu ngeselin banget. Apalagi kalau bukan karena waist sampingnya yang hand grenade banget, alias di toel aja nih copot gitu.
Gue butuh kesabaran ekstra tinggi buat bikin pose-posenya ini. Tapi untungnya part lainnya enggak gitu. Jadi ini akan gua bikin buat bahan customan aja, karena untungnya bagian sayapnya itu normal. Coba deh kalian berbagi pengalaman juga dong di kolom komentar. Kepalanya ke atas ke bawah seperti ini, ke samping-sampingnya juga oke, dan bisa diputar sampai 360 derajat. Kemudian tangannya ini rengkangannya jauh banget, bisa diputar. Kemudian dia udah double join juga, kemudian bisa diputar juga untuk tangannya. Nah, pinggangnya udah bagus banget pergerakannya. Waist depannya bisa kayak gini, sampingnya ditoel aja copot. Dan railgunnya bisa dipanjangin kayak gini. Kemudian ini handle-nya bisa dikeluarin. Nah, kakinya ke depan ke belakang kayak gini, ke sampingnya udah bisa kayak gini, diputar sedikit aja, tekukannya udah bagus banget, kakinya seperti ini pergerakannya. Nah, sayapnya bisa kayak gini nih, bisa diputar juga dan bisa direntangin kayak gini nih. Dan ini nih, si beamnya bisa dibengkokin kayak gini. Tingginya sekitaran 13 cm aja, dan ini ukuran rata-rata untuk ukuran HG, dan perbandingan dengan si HG Freedom Bandai-nya. Dan ini perbandingan dengan HG Eyeless Strike Bandai, dan kemudian kita bandingkan dengan si HG Earth 3 dari bootlegnya. Kesimpulan review kita kali ini untuk si HG Freedom Bootleg ini nggak gue saranin atau nggak worth it sama sekali buat kalian beli. Pengalaman gue pas mainin ini ngeselin banget. Mending buat beli yang lain aja sih menurut gue. Paling cocok ini buat bahan customan aja sih. Dan ingat, ini review itu berdasarkan pengalaman dan pandangan gue pribadi. Bisa aja berbeda dengan kalian. Makanya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.